Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Jason yang sedang membeli beberapa permen di supermarket. 10% juice. Got any coconut bars? Well, everyone likes coconut bars. Santa. Seusai berbelanja, Jason bertemu seorang janda bernama Maria. Rencananya, Maria bersama kedua anaknya bernama Sam dan Ben berencana liburan Natal di pondok bersama kedua orang tuanya. Dan sebagai pacar Maria, Jason mempersiapkan beberapa rencana yang ia tulis di sebuah buku sebagai upaya untuk bisa dekat dengan keluarga Maria. Salah satu rencananya dengan pergi menggunakan pesawat bersama Sam dan Ben menuju tempat tinggal ayah Maria. Bahkan Jason sendiri sudah menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Maria. Namun karena menganggap waktunya belum tepat, Jason pun menunda sampai ia bertemu ayah Maria. Sebelum penerbangan dimulai, Ben terlihat antusias namun berbeda dengan Sam. Hi, Mom. All right, guys, this is gonna be super fun. Di mana sesaat setelah meninggalkan daratan, Ben yang antusias mulai hilang-hilang dengan teropongnya dan melihat seekor serigala yang menuju ke arah gunung. Merasa penasaran, Ben meminta Jason untuk mengarahkan pesawatnya menuju gunung tersebut. Can we go closer to the mountain? Oh, there! It went into the woods. Namun sesaat setelah mereka memasuki gunung, kawanan burung tiba-tiba muncul yang membuat pesawat mengalami kerusakan. Jason yang mengetahui pesawat tidak lagi bisa terbang, segera meminta bantuan melalui radio sambil mengendalikan pesawatnya untuk bisa mendarat. Radio's dead. There's a clearing here I can land in. Meskipun Jason berhasil mendaratkan pesawat dengan aman, tetapi burung yang masuk baling-baling membuat beberapa bagian pesawat terbakar termasuk radio. Mengetahui tidak bisa meminta bantuan, Jason mengusulkan untuk pergi ke pos penjaga guna meminta bantuan. Sementara Sam dan Ben membuat api unggun sebagai tanda untuk siapapun yang melintas di gunung tersebut. Karena dengan alat komunikasi yang tidak bisa digunakan, butuh setidaknya 4 hari agar tim penyelamat memulai pencarian. Tetapi usulan Jason ditolak karena Sam maupun Ben takut akan datangnya hewan liar. Meskipun begitu, bagi Jason, berdiam diri bukanlah pilihan tepat. Tetapi di sisi lain, Jason juga tak ingin berdebat dengan Sam dan membuat situasi memburuk. Akhirnya Jason pun mengalah untuk mengikuti keinginan Sam. Sementara Jason pergi mencari kayu bakar, Sam dan Ben menyortir persediaan makanan di bagasi pesawat. Ketika Sam mencari di bagian kemudi, ia menemukan sebuah pisau, sedangkan Ben menemukan catatan milik Jason. Awalnya Sam tidak begitu peduli saat Ben membaca tulisan di dalam catatan tersebut. Namun saat Ben mengatakan rencana untuk Ben dan Sam mengenai rencana memberi kasih sayang dengan hadiah, barulah Sam sadar niatan Jason. Dugaan Sam pun semakin kuat saat ia menemukan sebuah cincin di mesin kemudi pesawat. Dengan perasaan kesal, Sam langsung menanyakan maksud cincin kepada Jason yang baru saja kembali dari hutan. Karena rencananya sudah diketahui, Jason menjelaskan rencananya untuk menikah dengan Maria. Namun, jawaban tersebut juga membuat Sam menganggap Jason hanya berperan menjadi pria sok baik untuk mendapatkan persetujuan Sam dan Ben. Alasan Sam juga masuk akal karena ia mendengar cerita bahwa Jason membatalkan pertunangan di hari pernikahan dengan mantannya yang bernama Jessica, dan cerita tersebut Sam ketahui dari Maria. Meski Jason mencoba menjelaskan bahwa Jessica lah yang memutuskan pertunangan, namun penjelasan tersebut tidak bisa mengubah pandangan Sam terhadap Jason. Karena itu juga, Sam akan mengembalikan cincin tersebut saat mereka tiba di pos penjaga. Dan alasan Sam tak pernah mempercayai seseorang, Sam pernah melihat ayahnya meninggalkan Maria saat ia berumur 4 tahun. Semenjak saat itulah, Sam berjanji akan menjaga Ben untuk menggantikan peran seorang ayah. Dan bagi Sam, Jason tidak cukup baik menjadi seorang pengasuh, apalagi menggantikan peran seorang bapak. I'm gonna hold on to this. Please. It was my mom's ring. Anna already likes me. True. Mom told me all about it. Connect with the kids on your checklist or not. I mean, that was part of it. They have a reason to come back for us.
Di keesokan paginya, Jason yang mengetahui harus segera bergerak mengajak Sam dan Ben untuk pergi ke pos penjaga bersama. Dengan peta pegunungan, Jason menjelaskan bahwa mereka harus melewati hutan dan berkemah setelah mencapai danau saat malam tiba. We'll trek through the forest here, and we're right about here, I think. We'll make it to Legacy Lake. Sebelum mereka pergi, Jason memberikan hadiah Natal kepada Sam dan Ben yang masing-masing berisi jaket. Setelah menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa, Jason, Ben, dan Sam pun memulai perjalanannya memasuki hutan. Sebelum mereka masuk ke dalam hutan, Jason mengajarkan langkah untuk mengenali jejak hewan. Kebetulan Ben menemukan jejak seekor serigala. Namun demi menjaga ketenangan Sam dan Ben, Jason pun mengatakan kelompok serigala lebih memilih berburu rusa daripada manusia yang terlihat asing. Sesaat setelah melewati hutan, mereka pun tiba di sebuah danau. Untuk menambah persediaan makanan, Jason membagi tugas. Sam membuat tempat pelindungan sementara Jason dan Ben memancing di danau. Dengan melubangi es di atas danau, Ben pun mendapatkan sambaran untuk makan malam. Awalnya semua perjalanan layaknya keluarga yang sedang camping, namun semua berubah saat Ben mengeluarkan pisau yang ia temukan di dalam pesawat. Seketika Jason pun langsung marah dan segera merebut pisau tersebut. Setelah berpisah dengan Ben dan Sam, Jason sadar mereka masih anak-anak dan segera kembali ke tempat Sam dan Ben. Jason menjelaskan bahwa pisau itu merupakan peninggalan ibunya termasuk cincin yang Sam pegang. Dan perlahan Sam pun mengerti dengan tingkah Jason sebelumnya. Jason kemudian menyiapkan sebuah popcorn yang membuat suasana seperti semula. Setelah makan malam, Jason mulai bercerita masa lalunya di mana ibunya meninggal saat ia kecil. Ayahnya tak memperdulikan Jason dan lebih menitipkannya di panti asuhan. Karena Jason kekurangan perhatian, ia pun sering berbuat ulah yang membuatnya hidup berpindah dari panti ke panti yang lain hingga 20 kali. Saat usia Jason menginjak 17 tahun, Jason diterima di gereja oleh seorang pendeta wanita. Seiring waktu berlalu, Jason mendapatkan perhatian yang belum ia dapatkan, menganggap sang pendeta sebagai keluarga. Satu-satunya kenangan yang Jason miliki hanyalah cincin dan pisau yang diberikan sang pendeta. Setelah mendengar cerita Jason, Ben pun sadar pisau tersebut begitu berarti bagi Jason. Dan cerita tersebut juga membuat Ben sadar bahwa ia tidak seharusnya mengambil barang yang bukan miliknya. God's been watching out for me the whole time. Tell you the story about how I got my knife. How many foster homes did you go through? And he is my father. For a little bit anyway. Di keesokan paginya, suara lolongan serigala mulai terdengar. Karena suara tersebut, Jason pun segera melanjutkan perjalanan ke pos pengawas lebih awal. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun tiba di sebuah pos. Namun kondisi pos tersebut sudah terbengkelai. Melihat kondisi pos yang sudah kosong, Jason pun sempat bingung hingga akhirnya ia kembali melihat catatan miliknya. Dengan segera, Jason pun memerintahkan Ben dan Sam untuk mencari beberapa barang yang bisa digunakan. This letter? Beberapa saat kemudian, mereka kembali berkumpul dengan menemukan beberapa makanan kaleng dan sebuah surat mengenai pemotongan anggaran untuk pos tersebut. Selain itu, Sam juga menemukan sebuah kunci. Untuk mengetahui kegunaan kunci, Jason bergegas pergi ke tempat garasi, tetapi suara lolongan serigala kembali terdengar. Setelah tiba di garasi, Jason beruntung karena kunci tersebut merupakan kunci ATV. Namun, ATV tersebut tak bisa digunakan bahkan setelah bensin diisi. Dari suara ATV, Jason mengetahui bahwa karburator mengalami masalah. Selama Jason memperbaiki karburator ATV, Sam memasak makanan kaleng yang mereka temukan sebelumnya. Saat sedang memperbaiki ATV, Sam bertanya kepada Jason kenapa ia selalu melihat catatan. Jason hanya menjawab bahwa catatan itu digunakan karena Jason pelupa. Catatan itu juga berfungsi mengingatkan Jason dengan potongan-potongan kecil untuk menguatkan Jason dengan hal yang bersangkutan. Saat itulah Ben kembali bertanya kenapa Jason menuliskan nama Ben dan Sam di dalam catatan itu. Ben ingin mengetahui apakah Jason hanya menganggap Ben dan Sam sebagai potongan. Mendengar pernyataan tersebut, Jason pun tidak bisa menjawab. Tak lama Sam memanggil Ben karena makanan sudah disiapkan. Namun saat Ben menuju ke pos, seekor serigala sedang mengawasinya.
Ben yang melihat serigala tersebut pun segera minta bantuan Sam. Sementara Sam yang melihat serigala itu segera mengambil kayu di perapian untuk menyelamatkan Ben. Namun akibat Sam yang tergesa-gesa, ia tak sadar api di perapian mulai menjalar di sekitar pos. Di saat yang sama dengan obor yang Sam pegang, ia pun berhasil membawa Ben kembali ke pos. Namun api yang sudah membesar membuat Sam dan Ben terpaksa keluar dari dalam pos. Melihat Sam dan Ben terpojok, Jason pun segera menyelesaikan perbaikan karburator. Setelah ATV berhasil dihidupkan, mereka bertiga pun segera pergi dari pos dengan Ben yang mengendarai ATV tersebut. Awalnya perjalanan berjalan lancar, tetapi Ben mulai kehilangan kendali saat Sam mencoba membantu memegang rem. Akibatnya Ben dan Jason pun terjatuh sementara Sam tercebur ke sungai. Dengan kondisi air yang dingin, Sam mulai mengalami hipotermia. Dan untuk menyelamatkan Sam, Jason pun mencoba menyalakan api, tetapi dengan korek kayu, api tak bisa menyala api dengan mudah, kata itu. Sampai akhirnya Ben pun teringat konten TikTok mengenai cara membuat api menggunakan baterai HP. Dengan baterai HP milik Jason, akhirnya api pun berhasil dinyalakan. Setelah berhasil menyalakan api, Ben merasa percaya diri dengan meminjam pisau milik Jason untuk dibuat tombak. Tentu saja Jason menolak karena memegang pisau memiliki tanggung jawab. Lagi pula Ben hanyalah seorang anak-anak. Namun karena dari jawaban Jason itulah membuat Ben merasa Jason tak mempercayainya. Melihat Ben yang mencoba membantu, akhirnya Jason pun memberikan pisaunya selama Jason beristirahat untuk sejenak. Setelah Jason tertidur, Ben ingin membuktikan bahwa ia bukanlah seorang bocah dengan meruncingkan sebatang kayu. Dengan kayu yang dipegangnya, Ben mulai menyusuri sungai untuk mendapatkan persediaan makanan. Tak lama, Ben menemukan jejak serigala diikuti suara lolongan. Suara itu juga terdengar oleh Sam dan Jason. Untuk membantu penerangan, Jason pun membuat obor menggunakan kain yang dicelupkan bensin. Kemudian Jason dan Sam mulai menyusuri sungai untuk mencari Ben yang telah menghilang. Di sisi lain, Ben yang mencoba menjauhi jejak serigala malah tersesat di tengah hutan. Sementara itu, Sam dan Jason menemukan jejak Ben, namun jejak tersebut terhenti di tengah hutan. Sam yang panik dengan hilangnya Ben menyalahkan Jason karena rencananya untuk melakukan penerbangan, dan semua rencana itu ditulis catatan Jason sudah tak berarti. Untuk membujuk Sam, Jason mengatakan apa kata ibunya jika Ben menghilang. Seketika Sam pun langsung emosi karena lebih memilih menikahi ibunya ketimbang Ben yang menghilang. Saking emosinya, Sam pun membuang kotak cincin milik Jason ke sungai. Di sini sebenarnya Jason sudah tak peduli dengan menikahi Maria. Jason hanya tak mampu mengungkapkan perasaannya bahwa ia peduli dengan Ben. Akhirnya dengan apa yang dikatakan Jason, Sam pun melanjutkan pencarian dengan terus memanggil nama Ben. Ben, we're coming, pal. Tak lama suara Ben pun terdengar dan akhirnya Ben berhasil diselamatkan. Setelah Ben dan Sam tenang, Jason meminta maaf karena ia tak serba bisa seperti layaknya seorang pengasuh. Alasan tersebut juga mengapa mantan tunangannya memutuskan hubungan. Jason hanya ingin memiliki sebuah keluarga meski ia sadar ia pelupa dan tak bisa diandalkan. Setelah mendengar cerita Jason, Sam dan Ben pun hanya bisa terdiam. I was told I didn't fit in. Wish I had a dad like that. Always wondered if I had what it takes. Alright, close your eyes. Di keesokan paginya, Sam dan Ben memberikan kejutan dengan membuat pohon Natal sederhana. Sam juga ingin membalas hadiah yang diberikan Jason dengan mengembalikan cincin miliknya. Rupa-rupanya hanya kotak cincin yang Sam buang dan cincinnya masih Sam simpan. Selain itu, dengan mengembalikan cincin tersebut, Sam mengakui bahwa Jason memang layak untuk menjadi seorang ayah. And bacon. You didn't think I was ready to be a part of this family. They're upset and their brother is missing. Is that you? Tak lama, kejutan muncul dengan datangnya seekor anjing milik kakek Sam. Melihat anjing itu, Jason pun sadar lokasinya tak jauh dari tempat tinggal kakek Sam.
Untuk kembali ke rumah, Jason pun segera minta si anjing untuk menuntunnya ke rumah kakek Sam. Perjalanan pun kembali dimulai dengan melewati batang kayu hingga melewati tebing. Karena lokasi rumah kakek Sam yang berada di atas bukit, Jason harus membawa Sam dan Ben untuk melewati tebing tersebut. Namun saat mereka bersiap memanjat, lolongan serigala tiba-tiba terdengar. Dari suara lolongan yang terdengar, Jason pun sadar bahwa kawanan serigala tak jauh dari tebing. Dan untuk menyelamatkan Sam dan Ben, Jason akan tetap tinggal untuk menahan serigala, sementara Ben dan Sam melanjutkan untuk memanjat tebing. Dengan melawan kedua serigala, Jason pun hampir terbunuh. Untungnya kakek Sam datang memberi bantuan dengan memberikannya sebuah shotgun. Kedatangan kakek Sam karena anjing miliknya yang menyeret kakek Sam ke arah tebing, dan Jason dengan shotgun di tangannya berhasil membunuh kedua serigala tersebut. Setelah kedua serigala dibunuh, Jason menjelaskan bahwa ia ingin memberi kejutan menggunakan pesawat. Namun karena kecelakaan, ia pun berakhir membuat Ben dan Sam dalam bahaya. Mendengar cerita Jason, kakek Sam pun mengerti apa yang ingin dilakukan Jason setelah mendengar dari Maria. Dan bagi kakek Sam, Jason sudah layak menjadi seorang ayah, karena seorang ayah bukan orang yang serba bisa atau bisa diandalkan, melainkan seorang yang selalu ada untuk melindungi dan bersama keluarganya. Dan berkat restu dari Sam, Ben dan kakeknya, akhirnya Jason pun siap untuk melamar Maria saat ia tiba di pondok. Film pun bubar. Oke guys, itulah alur cerita film tutorial menikahi Rondo. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.